keadaan geopolitik yang juga berpengaruh gitu ya terhadap prospek dari industri pertambangan gitu ya di Indonesia, bahkan spesifiknya juga untuk pengeboran, eksplorasi dan lain-lain. Konflik dagang Amerika Serikat, China dan tensi geopolitik global tentunya membuat harga-harga komoditas seperti nikel, batu bara itu lebih volatil. Dampaknya sudah mulai kerasa belum di lapangan sejak keluarnya narasi tersebut per April lalu kan ya kalau tidak salah, seperti apa? Betul. Jadi kita melihat Liberation Day ini yang digagas oleh Trump ini sebagai suatu ancaman ya, suatu ancaman artinya beberapa perusahaan-perusahaan pertambangan udah mulai melakukan efisiensi. Terus juga kita termasuk kita lakukan efisiensi, jadi kita memang sekarang lebih fokus kepada peremajaan alat dan juga kita fokus untuk mendigitalisasi servis-servis kita. Sehingga memang cost yang bisa kita berikan kepada klien cukup kompetitif. Tetapi kita juga tidak hanya bicara terkait pricing kompetitif, tapi kita juga harus melihat market-market yang memang kurang terdampak. Artinya memang industri pertambangan ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga secara global. Jadi juga secara global. Iya, dan kita juga tidak harus siap bersaing dengan pemain-pemain dari asing yang membawa teknologi yang lebih besar dan juga pricing yang lebih kompetitif. Saya ingin juga tanyakan kepada Anda, ada target pemerintah saat ini buka 6,2 juta lapangan kerja dari sektor energi, berarti kan ekosistem tambang ini harus siap. Kalau NDS sendiri kesiapannya dari SDM, alat berat hingga manajemen proyek seperti apa target-target yang ada? Untuk alat berat dan juga terutama di alat pengeboran ya, kita terus melakukan update teknologi dan juga peremajaan alat. Dan juga kita melatih tim-tim kita untuk lebih terbiasa dalam peremajaan alat tersebut. Tetapi untuk sisi SDM memang ada gap yang harus di-fulfill. Artinya memang proyek terus ada, tetapi sumber daya manusia stagnan. Artinya belum banyak sumber daya manusia yang memang terbiasa dengan proyek-proyek eksplorasi atau proyek pengeboran. Jadi mungkin dari kita akan memberikan semacam graduate program yang akan kita rilis beberapa waktu ke depan untuk mensiapkan kader-kader dari Nusantara Drilling Service yang siap memberikan servis kepada klien-klien kita. Oke, baik. Mas, tadi Anda bilang bahwa ada begitu banyak bentuk-bentuk penerapan teknologi yang dapat mendorong efisiensi operasional perusahaan Anda. Kalau di NDS sendiri, bentuk-bentuk teknologi apa yang sudah Anda gunakan? Dan mungkin dari yang paling sederhana dari segi drilling, tapi ada juga yang paling advance dan akhirnya juga penerapan teknologi yang advance tersebut sangat membantu perusahaan Anda untuk menjalankan operasional sehari-hari. Kalau untuk teknologi yang kita gunakan, kita sekali lagi menggunakan teknologi facing ERP yang membantu pelaporan, memberikan servis kepada klien dari jabatan yang paling rendah hingga pemangku kepentingan atau stakeholder. Selain itu juga untuk dalam rangka cost efisiensi, kita menggunakan history data. Jadi untuk history data. Jadi history data terkait jumlah spare part yang akan kita beli, jumlah fuel di berbagai lokasi, itu kita punya history datanya. Sehingga memang itu yang menjadi benchmarking kita untuk tidak membuat budget kita menjadi longgar. Tetap menjadi longgar. Baik, NDS sendiri adakah aspirasi yang selama ini mungkin ingin disampaikan gitu ya pemerintah kepada pemerintah, mungkin selaku Kementerian SDM ataukah secara keseluruhan gitu ya, regulasi-regulasi apa Mbak sebenarnya yang bisa selalu dan semakin dikerahkan oleh pemerintah agar industri pertambangan secara spesifik mungkin untuk pengeboran atau eksplorasi ini bisa berkembang lebih baik lagi di Indonesia? Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah yang memang sedang giat memberikan mengeluarkan regulasi-regulasi terbaru. Yang paling baru mungkin UU nomor 3 tahun 2020 ya. Dan memang dalam UU nomor 3 tahun 2020 terdapat pasal 122A yang dimana setiap perusahaan wajib mengalokasikan dana untuk dana ketahanan sumber daya dan cadangan. Tetapi ini yang kami harapkan harus ada aturan turunan yang mengatur berapa nominalnya untuk dana ketahanan sumber daya cadangan ini. Jangan sampai pesta kita sudah usai, tetapi kita baru aware akannya peningkatan sumber daya dan cadangan. Oke.